kebetulan perang ini terjadi di bulan Ramadan. Itu juga ada bagusnya. Maka kenapa juga Nabi pernah berkata kiamat itu terjadi di bulan Ramadan tadi semua. Nah, harusnya Ramadan ini dijadikan untuk kita untuk qiyam, bangkit dari rasa takut yang tidak perlu. Karena tidak ada yang bisa merusak kita. Tadi darra wala naf'an wala mautan wala hayatan wala nusur. Tidak ada yang bisa memberikan darurat pada diri kita selama kita hanya bersandar pada Allah. Keyakinan bahwa Hajar Aswad itu batu dari sorga. Itu kan sekarang ternyata setelah diuji kan ternyata juga kan itu batu meteor sebetulnya. Yang barangkali 1000 tahun yang lalu begitu ada batu jatuh, wah yang nyoroyot gede bercahaya, ini pasti dari gitu. Tapi kan sekarang udah diuji oleh NASA. Ternyata itu batu itu hanya batu meteor, ada semacam batu ferit yang tadi semua ya. Nah inilah yang hal-hal yang kayak begini sehingga orang percaya sorga itu di sono kan gitu. Nah ini kan hari ini tidak boleh lagi, orang-orang sudah logik. Maka Ali bin Abi Thalib sudah berkata, hanya orang agama itu untuk orang berakal. Jadi dan Allah pun dalam Al-Quran selalu afala taqilun, afala yatafakkarun, apa. Ini sekarang ini akalnya nggak tahu taruh di mana kan gitu tadi semua. Inilah yang harus dibangun di dalam kondisi ini. Maka kembalilah back to tauhid tadi semua. Wahada yuwahidu tauhidan. Doro wala naf'an wala mautan wala hayatan wala nusuro. Maka sebenarnya kata Abah, di Ramadan inilah kesempatan kita mengupgrade. Kata kemudian Mekah diserang. Apa pesannya Abah untuk teman-teman kita yang travel umroh dan haji? Nah, itulah dari awal kata saya. Kenapa harus ke Mekah ke sana? Dari awal juga. Ka'bahnya sudah jelas di diri. Nah inilah barangkali juga, maka Abah kan sering bilang, kalau satu saat Ka'bah itu dibom, kamu gak usah takut. Tadi semua. Tadi, karena itu hal perkara yang sebetulnya ada seorang ulama yang mengatakan satu saat itu akan dibom. Akan dihancurkan. Dan hari inilah waktu itu yang mereka katakan itu. Dan Abah sudah melihat itu akan terjadi. Gitu. Jadi hajinya ya memang sesuai dengan obrolan kita. Nggak perlu ongkos. Nggak perlu ngejual tanah sebetulnya dari karena awal. Udah punya Ka'bah sendiri-sendiri iya. Di dalam diri. Makanya Abah jelaskan tadi malam waktu live di Kalimantan. Firman Allah itu dalam Al-Quran itu hitobnya jelas. Saum kepada orang beriman. Makanya ya ayyuhalladzina amanu. Tapi untuk hal yang kepada orang Islam ya ayyuhalladzina aslamu misalnya. Tapi haji itu adalah walillahi alan nas. Wa ad-din pinnas. Artinya haji itu berarti kepada seluruh manusia. Kalau ke seluruh manusia berarti bukan ke situ gitu kan tadi. Karena kalau ada satu titik tempat yang dijadikan tempat Tuhan, mustahil Mas Endra. Iya, Pak. Tidak adillah kepada Tuhan itu. Ini harus dipahami tadi semua. Jangan menempatkan satu titik seolah-olah epicentrum Tuhan, kemudian diglorifikasi tempat itu sebagai tempat Tuhan. Nah inilah yang menjadikan penyimpangan. Tadi sesungguhnya harus dipahami oleh orang-orang kita sekarang. Bagi Abah mah dibom besok juga ke Abah nggak ada masalah. Tapi bagi umat Islam yang lainnya? Nah itulah makanya Abah sudah ajarkan dari awal jangan terpaku di situ. Karena tadi maka itulah baginda Nabi mengajarkan kenapa dalam segala perkara berkaitan hakikat jangan cari keluar dari diri. Mantolaba maula bi ghairi nafsihi faqad dhalla dhalalan ba'ida. Siapa mencari sesuatu yang berkaitan dengan Tuhan keluar dari diri akan nyasar. Ka'bah keluar dari diri pasti nyasar. Allah keluar dari diri akan nyasar. Karena segala yang keluar dari diri akan bisa ditunjuk. Dan dalam ilmu tauhid segala yang ditunjuk musyrik. Tuh. Jadi kalau ada anggapan Mas Rendra pergi ke Mekah itu lebih dekat pada Allah berarti. Nah itu udah musyrik. Gitu kan tadi. Nah inilah sebetulnya adalah hal yang baik dari Tuhan. Agar manusia kembali kepada Tuhan dengan cara yang benar. Gitu kan tadi. Yang jadi persoalan itu ketika kemudian teman-teman yang berangkat ke sana semuanya yang bayar tidak murah itu adalah dia hanya menyangka, dia menganggap bahwa Allah itu hanya bisa ditemui ya di depan Ka'bah itu saja gitu kan. Sehingga mereka seolah-olah terkesan menyembah Ka'bah dan menyembah Hajar Aswad. Itu kan dikritik juga di dalam buku Menjadi Haji Tanpa Berhajinya Pak Agus Mustafa. Iya. Nah, yang dilakukan Abah adalah menyadarkan kita semuanya gitu ya. Ya seperti keyakinan bahwa Hajar Aswad itu batu dari sorga.
Itu kan sekarang ternyata setelah diuji kan ternyata juga kan itu batu meteor sebetulnya. Yang barangkali 1000 tahun yang lalu begitu ada batu jatuh, wah yang nyoroyot gede bercahaya, ini pasti dari gitu. Tapi kan sekarang udah diuji oleh NASA. Ternyata itu batu itu hanya batu meteor, ada semacam batu ferit yang tadi semua ya. Nah inilah yang hal-hal yang kayak begini sehingga orang percaya sorga itu di sono kan gitu. Nah ini kan hari ini tidak boleh lagi, orang-orang sudah logik. Maka Ali bin Abi Thalib sudah berkata, hanya orang agama itu untuk orang berakal. Jadi dan Allah pun dalam Al-Quran selalu afala taqilun, afala yatafakkarun, apa. Ini sekarang ini akalnya nggak tahu taruh di mana kan gitu tadi semua. Logika beragama. Maka itulah para ulama-ulama termasuk Aristoteles membuat kaidah mantik kan tadi semua. Itu kaidah mantik itu harusnya digunakan untuk logika berpikir tadi semua. Karena tidak ada agama bagi orang yang tidak berakal. Nah sekarang setelah kita kalah perang salib itu kayaknya akal orang Islam itu dibunuh sudah. Kita harus menerima saja doktrin dan dogma. Sementara kehidupan ini kata Abah segala perkara yang tagoyur yang harus berubah. Makanya kata Abah, kenapa manusia sekarang masih selalu ingin kembali masa lalu? Padahal Abah tadi malam live, harusnya Ramadan ini Mas Hendra berubah. Di awal Ramadan itu dari kijang kotak menjadi kijang Zenit hibrid. Nah itu, apa masih mau Mas Rojik masih naik kijang kotak? Enggak. Dulu waktu Abah kecil L300 itu gagah. Tapi sekarang udah dia Mi'raj menjadi Pajero. Di orangnya masih otaknya masih L300. Tapi pengen naik Pajero. Inilah yang sebenarnya bahwa ada bagian yang memang mutlak harus tagoyur berubah. Dan manusia itu wajib berubah. Tadi semua. Kalau nggak berubah ya berarti tidak ada peralatan live ini semua. Tadi semua. Handphone hampir tiap tahun diganti ya Bah ya. Nah, iya. Tapi isi pikiran nggak pernah diperbaharui gitu ya. Betul ini Mas Hendra. Dan ini sebetulnya kalau Abah melihat dan sekarang sudah menemukan jawaban memang by design. By design. Setelah kita perang salib, ijtihad ditutup. Manusia tidak boleh lagi berpikir, udah terima saja. Nah inilah. Maka kenapa Mas Hendra saksikan kerusakan di seluruh negara Islam. Afghanistan, Suriah, Libya, Indonesia. Kalau seandainya hari ini nggak ada ngaji rosok misalnya gitu. Kita sadarkan penyadaran tentang berkehidupan, beragama, beriman, bertauhid. Kita ini adalah manusia-manusia purba yang hidup di realita zaman ini. Tadi semua. Ya. Tadi kata Mas Hendra. Bagaimana mungkin hari kita udah menggunakan video call tapi otak kita masih menggunakan Morse. Nah itu kan tadi semua. Ya. Bagaimana mungkin hari ini kita perang dengan drone di otak kita babu runcing. Logikanya nggak bisa. Betul. Maka maaf ya karena barusan juga saya bicara dengan mereka tentang haji tadi. Ini masalah dam lagi rame sekarang. Kan sebetulnya Indonesia itu kalau haji itu kebanyakan adalah haji tamatu. Tamatu itu karena mendahulukan umroh maka wajib bayar dam. Satu kambing. Dulu zaman Abah masih jadi orang tertutup, masih kafir, masih jadi pembimbing haji. Sekarang Abah udah iman tadi semua. Dulu Abah pembimbing haji masih kafir, masih tertutup gitu. Itu duit dam. Itu sebetulnya kan setiap jemaah itu yang kita bawa itu wajib menyembelih 1 ekor. 1 ekor kambing. Itu yang disembelih di bawah itu cuma 1 ekor saja, sisa dikantongin itu. Nah, hari ini ada wacana saya dengar tadi dari orang Depag yang tadi orang MUI yang nelpon Abah. Ini Bang harus dibicarakan nanti kan saya bilang ada Mas Hendra nih di sini. Boleh nih dibicarakan dam katanya gitu tadi semua. Ada wacana Depag itu dam mau diambil di sini. Di semua tuh. Ini makanya sudah makin nyata lah haji itu bisnis. Hanya bisnis tadi semua ya. Bisnis yang ditawarkan surga. Surganya yang nanti. Iya. Di semua tadi. Inilah. Jadi nanti saya dengar wacana nih lagi ada wacana dari Depag itu dam mau ditarik di sini. Artinya kalau bayangkan kalau jemaah berapa? 200.000 kalikan 1 ekor domba. Kalikan 2.000 ringgit. 2.000 real. Berapa duit tuh Mas Hendra yang akan ditarik Depag? Coba. Kan ini udah permainan tadi semua. Maka itulah saya berhenti jadi pembimbing haji. Tadi semua. Saya berhenti. Jadi pembimbing haji merasa masih kafir ya? Ya. Bah, aku dulu pernah dikasih tahu sama orang kejawen yang memang dia senangnya laku tirakat, Bah. Iya. Mas Hendra nanti jangan kaget ya kalau Ka'bah itu runtuh.
Nah, apakah yang dimaksud rewind tadi Abah juga melihat itu? Ya, ya. Karena kalau manusia itu mengerti tentang sejarahnya adalah itulah berhala yang tersisa. Sebenarnya gitu kan tadi. Berhala yang tersisa. Dan manusia masih nyembah berhala. Nah, Dan lucunya kita menuduh orang Hindu, orang Buddha, orang apa ada penyembah berhala. Kita buang sampai halaman aja Haji Halimah. Sampai Halim balik ke rumah. Haji Mansur halaman pun digusur untuk pergi ke sono. Ya ampun. Sampai sana hanya untuk nyembah berhala. Tadi semua. Nah inilah. Sampai Ka'bah pada diri. Sampai dia lupakan. Padahal Allah sudah jelas dalam Al-Quran. Allahu nurus samawati wal ard. Masalu nurihi kamiskat. Miskat itu dada. Dada di sini. Jadi manusia itu sekarang kehilangan Ka'bah. Kamiskatin fiha misbah al misbahu fi zujajah. Az-zujajatu ka'annaha kaukabun duri. Maka tadi kehilangan kebahagiaan. Karena qalbul mukmin baitullah. Inilah yang Abah sering tangan. Kaf, ha, ya, ain, shad. Inilah yang disebut saum Maryam tadi semua. Sebetulnya. Maka bicara saum itu sebetulnya adalah yang paling hebat itu Maryam. Makanya kata saum itu hanya satu saja di Al-Quran dan itu kepada Maryam tadi semua. Pada saat dia mengunci adalah la hayyun la ilmun la sami'un la basirun, menjadikan dadanya sebagai baitullah. Padahal Qur'annya sudah mengatakan kaukabun durriyun yuqadu min sajaratin mubarakah. Makanya sekarang orang Islam kehilangan sajarah mubarakah. Zaitunatil la syarqiyati wala gharbiyah yakadu zaituha yudi'u walau la nurun ala nurin. Malah dia ke sono. Buang duit lagi. Nah, ini. Maka hari ini barangkali orang Depan nonton tadi semua, tolonglah. Kalaupun ini masalah dam ini jangan dijadikan permainan tadi semua ya. Karena kita ini hampir semua haji tamatu. Haji tamatu itu wajib dam karena mendahulukan umroh daripada haji ya. Nah ini ya barangkali Mas Hendra. Iya, Bah. Cuman teman-teman tuh kalau misalnya melihat kejadian ini bahkan pada takut, pada overthinking semuanya masalah gitu kan. Perang ini gitu. Nah, nasihatnya Abah biar tetap teman-teman tetap tenang gitu ya. Tidak mempengaruhi produktivitas, tidak khawatir gimana, Abah? Ya, itulah 1 tahun ini Abah membekali dengan tauhid. Termasuk nanti kan bagi orang-orang yang masih kolot, misalnya perang ini berlanjut, misalnya Ka'bah, Iran benar-benar akan nyerang, hancur. Coba, kalau keyakinan mereka itu masih hancur nggak hatinya? Hancur. Tapi sesungguhnya yang harus kita yakini, kita imani adalah dikatakan oleh dalam apa namanya, kita itu harus mulai membangun kesadaran bahwa kita tidak memiliki apapun. Maka itulah kata Abah, istilah neraka kan, neraka wel, neraka sakor, neraka jahim, neraka jahanam, bukan penyiksaan di seberang sono, tapi terbakarnya hati. Karena di sini karena meninggalkan Ka'bah tadi. Meninggalkan Ka'bah, sebetulnya ketakutan itu di dada sini. Mas, ketakutan itu di dada sini semuanya. Sempit dadanya. Itulah kenapa sampai Allah turunkan surat Al-Insyirah itu alam nasroh laka sodrok itu. Karena manusia kehilangan kebahagiaan gara dadanya yang sempit. Manusia kehilangan munculnya ketakutan karena sempitnya dadanya itu. Karena Ka'bahnya tidak pernah diurus tadi semua. Sementara Ka'bah ciptaan manusia. Sampai ada kan orang berkata sekarang, aneh ya Tuhan orang Islam. Sampai Tuhannya itu miskin, rumahnya dibangunin manusia. Kan gitu kan tadi. Kan Ka'bah itu dibangun manusia. Betul. Yang rumah dibangun oleh Allah adalah justru ada Ka'bah yang ada pada diri kita sendiri. Sampai baginda Nabi bersabda, qalbul mu'min baitullah. Bahkan di dalam Al-Quran sebetulnya tidak ada orang yang pergi ke sana itu adalah masuk ke dalam Ka'bah. Padahal disuruhnya ke dalam masuk. Tapi di sana hanya putar-putar, nggak ketemu yang punya rumah. Padahal di dalam Al-Quran, man dakhalaha kana amina. Siapa yang telah masuk, itu bukan masuk ke dalam Ka'bah sono. Masuk ke dalam Ka'bah yang ada pada diri. Maka untuk menghilangi ketakutan tadi, segeralah masuk ke dalam Ka'bah pada diri. Tidak ada yang harus kita takutkan selama kita la yamliku li nafsihi. Orang yang tidak punya harta tidak akan takut hilang harta. Orang yang tidak merasa punya hidup tidak akan takut dengan mati. Dia nggak punya hidup, masa takut mati. Maka inilah kebahagiaan, kenyamanan Abah satu hari ini. Tidak pernah merasa punya harta, tidak takut kehilangan harta.
tidak pernah merasa memiliki hidup, nggak takut kehilangan hidup. Inilah yang harus dibangun di dalam kondisi ini. Maka kembalilah back to tauhid tadi semua. Wahada yuwahidu tauhidan. Doro wala naf'an wala mautan wala hayatan wala nusuro. Maka sebenarnya kata Abah, di Ramadan inilah kesempatan kita mengupgrade sebetulnya. Maka seharusnya kalau di awal Ramadan itu ulat, harusnya di Ramadan ini keyakinan kita tumbuh. Nah, kebetulan perang ini terjadi di bulan Ramadan. Itu juga ada bagusnya. Maka kenapa juga Nabi pernah berkata kiamat itu terjadi di bulan Ramadan tadi semua. Nah, harusnya Ramadan ini dijadikan untuk kita untuk qiyam, bangkit dari rasa takut yang tidak perlu. Karena tidak ada yang bisa merusak kita. Tadi dorro wala naf'an wala mautan wala hayatan wala nusur. Tidak ada yang bisa memberikan darurat pada diri kita selama kita hanya bersandar pada Allah. Jadi kalau pertanyaannya tadi bagaimana cara mempersiapkan diri, back to tauhid. Hidup milik Allah. Maka di Ramadan ini Abah sudah menyusun amalia dari hari pertama la hayyun. Karena kamu tidak pernah merasa memiliki hidup, kenapa takut dengan masalah kematian? Maka kembalikan di hari pertama la hayyun, hari kedua la ilmun. Kamu tidak pernah merasa memiliki ilmu, kenapa takut kehilangan? La sami'un. Kenapa kamu takut dengan kalau kamu tidak pernah merasa memiliki pendengaran? Maka Ramadan inilah sebetulnya dijadikan ajang untuk kita menumbuhkan keyakinan. Maka di penghujung Ramadan itu kenapa ada Id tadi semua. Ya, kalau kita sudah betul-betul kembali pada fitrah. Kalau kita kembali pada fitrah kita ruh, tidak ada lagi kematian, tidak ada lagi ketakutan. Kata Nabi, al-mu'minuna la yamutuna bal yankiluna min daril fana ila daril baqa. Maka silakan perang 1000 kali lebih dahsyat dari ini. Senyum yang ada semuanya. Maka itu saja kalau buat Abah. Maka itulah kenapa Abah seolah-olah setahun ini terus genjot tauhid. Sampai kalau perlu adalah murni tauhid murtad dari semua. Ya.